Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silviana Dwi Lufitasari dengan NIM 20240501031129 dari kelas D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Dan saya juga merupakan anggota kelompok 6 yang terdiri dari 5 orang, diantaranya Leni Surya Diva, Aulia Febriza, Iksan Maisar, Malwanto, dan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kami tentang analisis laporan keuangan pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muljibir Rahman, SEI, ME, SY. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pengertian laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Jadi, laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, melalui laporan keuangan ini kita dapat mengetahui berapa banyak aset, utang, atau modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tujuan dan sifat laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi penting mengenai posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan. Nah, informasi ini dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik internal seperti manajemen maupun eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan data masa lalu atau periode yang telah lewat, jadi bersifat historis. Selain itu, laporan keuangan harus lengkap atau menyeluruh, artinya mencakup semua informasi yang relevan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, sifat laporan keuangan itu historis dan menyeluruh. Komponen laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan memiliki 4 bagian utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Neraca ini berfungsi untuk memperlihatkan posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba rugi perusahaan, atau laporan yang mengukur pendapatan dan biaya dalam satu periode. Laporan laba rugi ini menjelaskan hasil operasional perusahaan dalam periode tertentu. Dan dari laporan inilah kita bisa melihat apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memperlihatkan dari mana uang perusahaan berasal dan kemana akan digunakan. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam jumlah modal pemilik selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan bagaimana modal berubah akibat laba, rugi, atau investasi pemilik. Apa sih analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menelaah dan menilai isi laporan keuangan agar dapat memudahkan bagi manajemen, investor, kreditur, atau pihak lain untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah berhasil untuk mencapai tujuannya, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. Analisis laporan keuangan ini dilakukan untuk memahami kondisi dan kinerja sebuah perusahaan secara lebih mendalam. Jadi, bukan hanya sekedar melihat angka-angka di laporan. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama, mengetahui posisi keuangan. Yang kedua, menilai kinerja. Dan yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui kondisi finansialnya, menilai efektivitas manajemennya, dan menentukan kebijakan strategis untuk kedepannya. Apa sih rasio keuangan itu? Rasio keuangan merupakan
indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperbolehkan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Misalnya, rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan membayar hutang, rasio solvabilitas untuk menilai kemampuan melunasi seluruh kewajiban, dan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan dalam menghasilkan laba. Langkah-langkah analisis laporan keuangan. Langkah-langkah analisis laporan keuangan ini dimulai dari pengumpulan data keuangan, perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, interpretasi hasil, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan serta rekomendasi kebijakan. Metode dan jenis teknik analisis. Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis vertikal atau statis, dan yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Metode vertikal dilakukan hanya untuk satu periode laporan keuangan, sedangkan metode horizontal membandingkan data dari beberapa periode untuk melihat tren naik atau turunnya kinerja. Teknik analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti analisis rasio untuk menilai efisiensi, analisis tren untuk melihat perkembangan, serta analisis titik impas untuk menentukan batas produksi tanpa rugi. Pembandingan rasio keuangan. Analisis rasio akan lebih bermakna jika dibandingkan dengan data lain, misalnya laporan tahun sebelumnya, target yang telah ditetapkan, atau standar industri di bidang yang sama. Keterbatasan rasio keuangan. Rasio keuangan memiliki keterbatasan. Yang pertama, datanya bersifat masa lalu, jadi bukan yang kondisi sekarang. Yang kedua, tiap perusahaan bisa menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Dan yang ketiga, ada kemungkinan manipulasi angka agar terlihat baik. Hubungan antar berbagai rasio. Rasio keuangan saling berkaitan dan dapat bersifat positif atau negatif. Rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri bersifat positif karena semakin tinggi rentabilitas ekonomi, maka semakin tinggi pula rentabilitas modal sendiri. Rasio hutang dan rentabilitas modal sendiri dikatakan positif jika rentabilitas ekonomi lebih besar dari bunga hutang, dan dikatakan negatif jika rentabilitas ekonomi ini lebih kecil dari bunga hutang. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang analisis laporan keuangan. Semoga penjelasan tadi bisa Nah, itu tadi penjelasan saya tentang analisis laporan keuangan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang pentingnya laporan keuangan dalam melihat kondisi suatu perusahaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.